Assalamualaikum Ning Aya. Waalaikumsalam. Kita ngobrol santuy teman-teman. Ya. Jadi kita mulai ke pertanyaan pertama. Ini tema podcast kita kali ini adalah selebgram kok jadi santri. Santri kok jadi selebgram. Sebelumnya kita mungkin dari beberapa followers followers santriwati ini ada yang belum kenal sama Ning Aya ini. Mungkin bisa Ning Aya ini memperkenalkan diri terlebih dulu ke Ya. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihatus Solihah. Saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Udah gitu aja sih kenalannya. Mungkin dari riwayat pendidikannya Ning Aya ini dulu Gimana? mondoknya mulai kapan? Mondoknya Ning Aya ini mulai kapan? Terus sekolahnya di mana? Saya mondok dari lulus SD. Gimana nih? Kalau saya di MTS ya, MTS-nya di Oki di daerah Palembang sendiri. Terus SMA-nya baru di Jawa, di Khazinatul Ulum Blora, Jawa Tengah. Sampai sekarang nih di Blora. Baru pulang setahun ini di rumah sekarang. Oh, gitu. Niku mondoknya salaf atau formal salaf atau formal awam bukan. Salaf Quran. Oh, berarti kalian yang hafalan ngoten nih. Nggih. Nggih. Nggih ngoten niku. Yang itu susahnya itu kalau matur sama orang yang tawaduk pol. Ini teman-teman. Masya Allah sekali Mboten, nih ayat ini. mboten. Saestu mboten. Terus jenengan ini mulai mulai main Instagram ini mulai kapan nih? Pas mondok Mulai apa? langsung. Mulai pakai Instagram atau mulai aktif di Instagram? Mulai pakai sama mulai aktif. Kalau mulai pakainya kapan ya? Aku lupa nih. Tapi kalau mulai aktifnya, aku mulai aktif itu tahun ini 2019 itu udah pakai Instagram ya, tapi nggak sering karena kan di pondok ya. Terus mulai aktif itu baru kemarin 2020. Berarti mulai 2020 nih aktifnya Instagram. Tapi bisa dihitung 2019 ini. Cuman sering pakainya di tahun 2020 kemarin. Karena kan full itu ya, full udah nggak ada kegiatan lagi gitu kan. Terus kalau mulai mulai melejitnya sebagai selebgram ini kapan nih? Saya bukan selebgram sebenarnya nih. Bukan, cuman Orang-orang kebetulan. Kalau ditanya ya, kan itu temanya santri kok jadi selebgram. Kalau enggak. kalau saya sih jawabannya satu ya, cuma kebetulan gitu aja. Ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu Kita kan ujuk-ujuk nggak tahu. nongol. Ya, cuman kebetulan aja gitu. Iya, bener banget. Terus menurut pandangan dari Neng Ayahnya sendiri ini gimana? Gimana? Santri yang jadi selebgram. Menurut pendapatnya Neng Ayah ini gimana soal santri yang jadi selebgram sekarang ini banyak banget kan gitu. Banyak banget santri yang udah kayak berkecimpung di dunia Instagram gitu. Terus tiba-tiba aja mereka jadi selebgram. Termasuk jenengan ini. Ya gimana ya, gampang-gampang susah kalau menurut saya sendiri sih. Soalnya kita main media sosial itu agak enak-enak, takut juga gitu. Takut nanti dikira kita ada apa, ya ibaratnya banyak madorotnya lah kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita main media sosial ya, nanti ada yang ya namanya orang, nanti ada yang nilai ini bagus, ada yang nilai ini enggak kayak gitu. Oke, kita ini kan dalam sosial media, dalam bersosial media, kita punya pilihan sendiri mau bawa akun kita ini kemana. Oh Kita iya. punya pilihan bisa buat akun dakwah atau cuma akun seneng-senengan tok atau cuma akun buat stalking tok. Nah, jenengan ini bawa akun jenengan ini mau gimana nih? Kalau kalau akun saya ini yang pasti bukan akun dakwah ya. Kalau Iya. akun dakwah juga ya bukan gitu kan. Ya
kalau buat stalking juga jarang. Kalau buka Instagram itu jarang gitu, kalau nggak pengen, kalau nggak penting kayak gitu. Jadi ya buat kebutuhan, kalau misalnya emang kewajibannya saya sebagai apa, misalnya iklan bareng orang kayak gitu iklan, kalau nggak ada halangannya kayak gitu. Jadi ya apa ya, sesuai kebutuhan gitu, nggak ngebet banget kayak aku harus Instagraman terus aktif terus kayak gitu. Sebenarnya kalau kita aktif terus emang baik, kayak misal followersnya cepet naik kalau misalnya aktif terus kayak gitu, viewersnya juga. Tapi Oh, bingung kalau gitu. mau mau apa, snapgram tuh apa yang mau di storyin gitu. Nggak manfaat juga, soalnya apa ya, cuman buat hiburan lah, hiburan sementara gitu, buat nyapa-nyapa teman-teman, buat biar akunnya nggak kelihatan kosong terus. Terus nih gini, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi dari followers, ada yang tanya, Ning Aya ini pasti punya idola, pasti punya panutan. Nah, panutannya Ning Aya ini siapa? Panutan, idola kalau tulang ya biasanya kalau buka Instagram tuh yang sering aku liatin ya kayak akunnya Lora Ismail kayak gitu, yang sering dakwah, ngasih ilmu, maksudnya nyebar-nyebar apa, ilmu bermanfaat yang kadang kita belum tahu jadi kita tahu, kayak Nusila Hasina kayak gitu ya, sering apa, lihat apa ya guys, kalau nggak begitu itu sih, nggak apa ya, dibilang terlalu bermedia sosial juga enggak. Kalau misalnya ya sebenarnya aku happy gitu, aku suka gitu. Berarti yang ini intinya sosial media jenengan ini nggak sengaja melejit ngoten nggih. Nggih. Nggih, gimana nggih? Hmm. Nggak sengaja emang. Bener, bener. Jadi gini, ada followers yang tanya kalau ini juga tamparan buat kulo nggak cuma buat jenengan, tapi ini tanyanya menurut jenengan gimana? Kan katanya Sayyidah Fatimah niku sebaik-baiknya perempuan itu adalah perempuan yang nggak mau melihat laki-laki dan juga nggak mau dilihat oleh laki-laki. Nah, gimana menurut jenengan nih? Tamparan guys. Nggih, banget. Tamparan buat kulo juga. Nggak bisa bilang. Malu sama diri Mungkin dari sendiri. jenengan dulu. Mungkin dari jenengan nanti baru giliran. Dengan mau nih berpendapat. Emang beliau ini emang tawadunya Masya Allah teman-teman. Jadi wes ya, kayak gini lah. Nawaning panutan Buatan, sekarang. buatan. Jadi gini Aku salah teman-teman. berpendapat nih. Mungkin kalau cuma menambahkan kok. Jadi kayak jauhnya nih ayat tadi yang pertama. Tergantung personal kita masing-masing kan ya. Gimana bawa akun kita ini ke depannya. Mau ke maslahat atau ke madorotnya. Itu tuh sebenarnya tergantung kitanya sendiri. Terus kalau kita samakan sama kayak zaman dulu yang kita jadi perempuan yang ngelutuk gitu, ngelutuk yang gak mau terbuka sama dunia luar, yang menutup diri dari dunia luar ya kita sendiri yang nanti akan ketinggalan. Iya, Bilang gini, dia harus. terus banget kan. Nah, apalagi sekarang udah ada emansipasi juga, bukan kok menyamakan perempuan 100% dengan laki-laki bukan, tapi ada emansipasi apa sih? Emansipasi. Kayak kita udah gak kayak dulu lagi. Kita udah bisa lebih mandiri lagi dan lebih bisa membawa kita itu lebih baik lagi. Dan mungkin caranya bukan hanya ke menutup diri tok. Kalau kita bisa membawa yang lebih baik dengan cara bersosial media, kenapa kita nggak ngambil itu? Apalagi sekarang yang pengaruhnya besar banget itu perempuan. Jadi kalau kita bisa membawa mereka itu ke lebih baik, kenapa enggak? Dia harus. Banget nih. Ya, kita juga harus buktiin ya, kita kan santri. Kita nggak Iya, bener. santri milenial gitu ya, kita nggak dibilang santri itu kudet, santri itu nggak tahu apa-apa gitu gitu kan. Jadi walaupun kita santri tapi kita banyak tahu juga, maksudnya jangan sampai kita tuh ketinggalan apa, informasi-informasi yang sekiranya orang apa, orang yang nggak tahu mondok tuh bilangnya anak pondok tuh nggak bisa kayak gini, anak pondok tuh nggak bisa kayak gini, siapa bilang kayak gitu kan.
Mungkin bener Pol. Gini, mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Eh, pertanyaan terakhir mungkin ada dua nih. Yang pertama, kriteria pasangannya dengan di masa depan. Wah, kriterianya tanya sama Allah. Catat Saya nggak teman-teman, bisa. catat, catat. Ya, yang penting dia laki-laki. Dan juga yang penting bernapas teman-teman. Iya. Nggak muluk-muluk sih. Harus santri apa mboten? Nggak harus. Yang penting dia Enggak harus. bisa ngaji, Terus, bertanggung jawab. Ya kayak gitu nih, nggak muluk-muluk kok. Yang penting tuh kan. kersane Gusti. Pesan-pesan dari jenengan untuk teman-teman santriwati Indonesia ini buat kedepannya kita itu harus gimana? Umumnya secara kita kan perempuan, terus buat maslahatnya itu gimana buat membawa akun kita ini. Oke. Pesan buat santri-santri, semangat ngajinya, ingat tujuan. Kita sebagai santri jangan sampai dikira kita tuh gaptek gitu ya. Walaupun kita nggak begitu aktif di media sosial, tapi kita memanfaatkan sebaik mungkin bermedia sosial. Kami dari Santriwati Indonesia mau terusun banget buat Neng Aya karena udah mau meluangkan waktunya buat temenin kita berbagi sharing-sharing ilmu sama kita yang kita nggak tahu gimana rasanya jadi jenengan itu gimana. Terus gimana tips-tipsnya jadi biar bisa seperfect jenengan itu. Makasih banget udah berbagi sama kita Neng. Matur suwun Pol. Pol sama Neng Aya ini termasuk dari komunitas, masuk juga di komunitas Santriwati Indonesia. Oke, buat teman-teman yang yang belum tahu ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu, aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi biasanya kan nanya, Mbak Aya biasanya pakai apa gitu, nanti aku kasih tahu. Bagus banget, Ya bener banget. harganya juga terjangkau. Ini awet loh, ini isinya ada 150 ml. Iya bener Pol. Lo juga pakai teman-teman. Jadi Pol sama Neng Aya juga pakai. Kita udah pakai duluan. Bagus, emang beneran bagus ya, nggak ngiklan, cuman emang beneran bagus, ini nggak bohong. Kalau pakai soalnya Iya. cuma ngasih tahu, Karena siapa tahu bener-bener teman-teman mau gitu kan. terus banget teman-teman. Gue juga punya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang pengen glow up tapi syaratnya harus laten, harus laten. Gak bisa langsung instan mater. Buat teman-teman yang punya masalah kulit yang pengen glowing kayak Ning Aya juga nih, teman-teman bisa order Elsha Beauty ini dua produk Niki di akun Niki, bisa di Ning Aya juga bisa di akun Santriwati Indonesia. Jadi Ya, jadi kalau kalian rutin pakai ini bagus, soalnya ini udah ada kandungan serumnya. Jadi di kulit kalian tuh lembab, nggak kayak kalau bahasa Jawanya busik gitu ya. Di kulit nggak busik, dia wangi banget, enak dipakai. parah bagus. Ini Cocok buat harganya terjangkau sehari-harian banget. kalian, tapi lebih bagus kalau kalian mau tidur pakai kayak gini. Jadi bangun tidur tuh kayak kulitnya tuh langsung lembab, nggak kering kayak gitu. Siap nih. Udah kita akhiri ya. Jangan yang Oke. mengakhiri nih. Jangan yang salam. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton, ge. Maaf kalau misalnya banyak kurangnya, aku mboten saged ngisi ngisi live-nya dengan maksimal, nggak bisa ngibur teman-teman, nggak bisa nyapa teman-teman ini soalnya kesusu, ge, keburu. Ngapunten sangat, oke, terima kasih udah nonton. Mohon maaf nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman yang tanya gitu. Pokoknya matur suwun sangat, ge, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman.